Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Sekarang gue lagi di kandang kura. Jadi kita belajar sedikit banyak tentang Aldabra. Jadi gue mau kenalin dulu, ini adalah admin kita di 88 Torto. Tor! Ih, senyum-senyum dia. Ya kan? Mingkem. Oke. Nah, ini adalah Victor. Dia yang manage semua kura-kura di sini. Tentunya gue juga manage juga sama semua staff-staff yang di sini untuk bagaimana memberikan perawatan terbaik buat mereka. Jadi sedikit banyak kita akan bicara dulu tentang apa sih Aldabra. Oke. Oke. Aldabra ada berapa jenis sih, Tor? Ada 3. Oke, sepengetahuan lo 3. Pengetahuan aku sih ada 3. Lihat situ dong. Oke. Aldabra sepengetahuan tuh ada 3. 1, Aldabra sightless. Oke. Yang kedua, Aldabra gigantea. Yang ketiga, Aldabra arnoldi. Sejauh ini kita punya 3 jenis itu. Oke, jadi di Aldabra itu ada subspesies. Sebenarnya kalau nggak salah ada 5 subspesies dalam Aldabra. Aldabra berasal dari Seychelles Island atau Aldabra Island. Yes. Ya. Yang dimana ini adalah kura-kura terbesar nomor 2 di dunia. Mereka memiliki subspesies yang membedakan mereka adalah karakteristik mereka. Umur Aldabra berapa tahun sih, Tor? 150 tahun. Oke, umur Aldabra ini sekitar 150 tahun. Dia masuk usia dewasa sekitar umur 50 tahunan, is ready to produce atau bisa dikawinkan. Oke, sekarang kita lihat sedikit banyak koleksi Aldabra kita di sini. Nah, jadi di sini ini kandang Aldabra yang gede-gede, ya kan? Kita kasih lihat dulu tentang yang Aldabra yang biasa banyak kita lihat di pasaran. Sini nih. Ya seperti ini. Ini namanya si Samson. Ini adalah pejantan kita. Besarnya 1 meter yang ini ya. 1 meter kurang lebih. Yang ini 1 meter Samson. Nah, kalau kita lihat yang membedakan dia adalah banyak guratan-guratan di sini. Ini adalah common Aldabra yang sering kita lihat ada di pasaran. Dia seperti itu, ya bisa dilihat seperti itu. Nah, ini salah satu tipe basicnya dari Aldabra. Sekarang kita lihat yang spesimen kedua, ya, ada di sini. Kita sekarang depan kita ini, nah kebetulan ada 2, kita lihat. Yang di sini nih, yang mulus seperti helm tentara ini adalah gigantea. Dia mulus banget, karakteristiknya berbeda, bisa dibandingkan dengan yang sebelahnya. Sangat berbeda. Nah, kita udah bisa lihat dengan jelas ya. Yang ketiga, kita punya arnoldi. Dia punya karakteristik lagi yang berbeda lagi. Kita bisa lihat di sini. Nah, warnanya hijau kecoklatan dengan tekstur seperti itu. Jadi kita bisa melihat perbedaan-perbedaan dari spesies di Aldabra. Yang seperti kita bilang, Aldabra adalah genusnya, dia memiliki subspesiesnya di bawahnya. Oke. Yang kita bahas sekarang adalah gimana sih kandang terbaik buat mereka. Seperti yang kita lihat di sini, bisa di shoot overallnya nih. Di sebelah sini, di belakang sini, kita memberikan dry area mereka. Ini totally dry. Dan disiapkan dengan lampu UVB dan UVA. Ini kenapa sih kita siapin begini? Ketika musim hujan atau yang mendung terus, maka kita siapkan dengan lampu-lampu ini di sini. Jadi mereka tetap masih bisa mendapatkan asupan UVB dan bisa mengatur kehangatan yang mereka perlukan. Pemeliharaan terbaik ketika mereka bisa memilih sendiri mereka mau kemana. Ini dry area, yang kita injak di sini adalah humid area. Karena di bawah pasir ini bisa menahan kelembapan. Dan kita lihat ada wet area atau kolamnya. Nah, kolam ini kita pakai sistem ada pipingnya di sini. Ya kan? Kita pakai piping dan ini dikuras setiap harinya. Jadi tidak ada penumpukan amonia di sana. Kalau kita lihat sekarang jam berapa? Di jam segini
Sekarang di jam setengah 4. Ada kura-kura yang berendam. Kita lihat. Ada kura-kura yang berjemur. Ada kura-kura yang di dry area juga di sebelah sana nih. Nah, jadi ini kenapa sih mereka seperti ini? Itu layaknya manusia ketika kita nggak enak badan, kita mau ngapain? Kita kedinginan pakai selimut. Kita kepanasan ya kita mandi. Tapi kalau kita kedinginan kita mandi, itu sama seperti memaksakan kehendak kita. Di waktu mendung kita jemur, ya kan? Di waktu mereka perlu air kita kasih panas terus. Jadi ini hanya personal point of view. Dan so far it works bagus. Biarkan mereka memilih kemana mereka mau. Dengan catatan kita harus mempersiapkan semua segmen yang dia perlukan. Panas, dingin, basah, lembab, dan kering. Jadi ini basic care sheet untuk mereka. Gimana kalau kita kasih makan, Tor? Yuk. Nah, oke. Sementara Victor kasih makan, menyiapkan makanannya, kita ajak lihat yang lain lagi yuk sini nih. Sekarang gue mau bikin video tentang bagaimana sih cara kasih makan peletnya. Jadi gini, ada dua cara kasih makan kura Aldabra di sini. Sebenarnya hampir semua kura sih ya. Untuk yang kecil-kecil, ini kita siapkan air. Kita taruh dulu di air. Kalau gue pribadi tetap suka gue rendam air. Karena semua binatang asupan air yang tinggi tentunya akan lebih bagus. Seperti layaknya orang banyak minumnya dia sehat. Jadi tidak ada gangguan pada ginjalnya. Walaupun semua ini organik dan mengandung probiotik. Jadi pelet yang gue pakai di sini T-Balance. Kita hanya pakai pelet T-Balance tuh. Seperti ini. Ada tekstur rumput-rumputnya, ada alfalfa hay, ada probiotik. Dia the best pellet in town. Kita biarin dulu sebentar. Nggak usah terlalu lama. Tapi dia kalau kelamaan juga nggak masalah. Karena teksturnya tidak hancur. Dia akan tetap kenyal. Dan kita siapkan di sini, ini adalah daun kembang sepatu yang udah dibilas, dicuci. Jadi jangan sembarangan dipetik dari jalanan tanpa membilas, karena semua tanaman yang di jalanan seolah-olah nggak ada apa-apa, tapi banyak polusi terkandung di sini dari asap knalpot, dari pestisida, karbon monoksida dan lain-lain. Jadi baiknya dibilas. Sambil menunggu ini sebentar, ini udah gempuk karena dia cepet, nggak usah lama-lama. Karena kita tidak pakai tepung. Oke, kita kasih makan yang kecil-kecil ya. Ayo Tor, kita kasih makan. Sayurnya dulu, apa full pellet. Oke. Kita tunggu seberapa cepat respon mereka datang ke makanannya. Mereka langsung respon untuk makan.
Jadi di 88 Torto ini kita nggak cuman ada piara Aldabra, tapi kita ada Sulbino. Sulcata albino ini akan menjadi breeding project kita ke depan. Mudah-mudahan kita berhasil untuk membreeding mereka, begitu juga dengan Aldabra yang di sini. Jadi goal dalam breeding adalah satu, bagaimana kita membesarkan dia dengan nutrisi yang cukup, seperti layaknya kita. Manusia bisa hidup hanya dengan nasi, manusia bisa hidup dengan sayur. Tapi keperluan kita 4 sehat 5 sempurna. How we complete the nutrition di sini. Yuk kita lihat, kita kasih makan Sulbino kita. Kalau Sulbino agak diarahin, karena dia penglihatannya agak-agak siwer. Karena dia albino. Albino memiliki vision yang sangat kurang dibandingkan dengan kura-kura yang normal. Kura-kura di sini memiliki grow rate yang cukup baik karena kita memberikan nutrisi yang baik. Kalau dilihat sebagian dari mereka pyramiding, karena waktu kita dapatkan semua juga posisinya sudah pyramiding. Jadi justru goal kita di sini adalah membenarkan atau memperbaiki pyramiding mereka dengan menjaga kelembapan, memberikan pakan yang terbaik. Itu yang bisa kita lakukan di sini. Dan sejauh ini sebagian sudah jauh membaik. Now in the main attraction, kita di kandang utama Aldabra, seperti kata gue tadi, kita akan kasih makan mereka. Kita lihat mereka mulai aktif ketika pelet dan sayur ditaruh sini. Ayo Tor, kasih makan Tor. Nah, ini adalah rutin yang kita kasih. Kalau buat yang besar-besar, peletnya kita nggak usah rendam. Pelet yang kita pakai di sini fully T-balance, hanya untuk semua kura-kura kita di sini. Ternyata nggak cuma kita aja yang makan Indomie pakai pilus, mereka juga doyan makan sayur pakai kriuk-kriuknya, biar enak. Tuh, asik banget kan? Kayak kriuk-kriuk, kayak makan pilus. Jadi seperti inilah sebenarnya rutin yang kita lakukan di sini setiap harinya. Dan dalam 1 minggu mereka harus berpuasa. Hari apa mereka puasa ya, Tor? Hari Minggu puasa. Tiap hari Minggu mereka puasa. Kenapa sih dalam memelihara reptil kita memerlukan puasa? Jangan di-push makan. Karena mereka perlu membersihkan sistem pencernaan mereka. Kenapa masih kita kasih pelet sih? Padahal kan udah dikasih sayur-sayuran atau dedaunan ini. Karena yang tidak mereka dapatkan adalah probiotik. Probiotiknya didapatkan dari pelet T-balance ini. Kalau dari asupan alami mereka mendapatkan prebiotik.
Oke, jadi hari ini kita sedikit sharing tentang basic care sheet Aldabra atau kura-kura darat versi gua. Jadi kunci dalam pembesaran mereka selalu ingat memberikan mereka humid area, dry area, cool area, hot area, tentunya dengan complete diet, dengan asupan gizi yang cukup. Dan gue di sini menggunakan pellet balance. Dan jangan lupa juga support IG88 Torto. Semua pasti akan balas. Yang balas kalau nggak gue, Victor. Tenang, dia sangat bersahabat. Kalau nggak bersahabat, kita laporin gue. Nanti kita omelin dia rame-rame. Oke? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Dat Frogers.